Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kasih dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Mari kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang hari ini kami ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Sebab itu sama-sama dimanapun kami berada saat ini, kami mau satu hati datang memuji dan menyembah Engkau. Kami mau naikkan ucapan syukur kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami sampai hari ini. Kami naikkan pujian dan syukur kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang kami terima sepanjang hidup kami. Tidak satu hari pun kami lewati tanpa kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Kami mau nyatakan bahwa satu-satunya tempat kami berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengandalkan satu pribadi yang kami percaya Engkau hidup, Engkau nyata, Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Kami punya pertolongan yang luar biasa, tidak pernah terlambat Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan setiap mujizat di dalam hidup kami. Sebab itu bersama-sama malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Biar segala pujian, hormat dan syukur kami bawa di hadapan sembah syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ini hati setiap kami malam hari ini. Ini doa kami Tuhan. Ini pujian dan syukur kami malam hari ini. Haleluya. Mari bersama-sama dimanapun engkau berada saat ini malam hari ini. Mari bawa hatimu datang menyembah. Mari dengan sungguh-sungguh nyatakan kami membawa setiap hidup kami. Kami membawa setiap persembahan kami malam hari ini. Kami mau menyatakan bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang agung. Engkau mulia, Engkau ajaib Tuhan. Dahsyat perbuatan. Amin. Kami nyatakan pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku Amin. Hanya padamu. Kami tidak akan goyah Tuhan. Ku tak akan goyah, Ku tak akan gentar, ku tak akan gentar. Satu-satunya Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapan. Amin. hanya padamu. Kami mau nyatakan ku tak tak akan akan goyah. Haleluya. Tak akan gentar, Hanya Kau, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. mari bersama. Matanku, Engkau pertolongan hidupku, Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya Mari bawa setiap hatimu, naikkan pujian ini dengan sungguh. Engkau yang datang dengan iman yang teguh. Engkau yang percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapan. Ini pernyataan setiap kami malam hari ini Tuhan. Amin. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Tuhan, Sebab Kau
Lagi bersama-sama mari semua nyatakan pertolonganku datang darimu, pengharapan hanya darimu, hanya padamu. oh Ku Tuhan, takkan goyah, ku tak takkan gentar, sebab Kau gunung batu, amin, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, takkan gentar, amin, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. kami berpegang pada firman-Mu Tuhan, yang kami percaya hanya Yesus, hanya Yesus, Kau satu-satunya, Engkau kekuatanku, Tuhan, pertolongan hidup hanya darimu, Satu-satunya penolongku, Tuhan. pertolonganku datang Darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapan Engkau hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, amin, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan, karenanya kami taruh pengharapan kami hanya dalam tangan-Mu Yesus, di dalam nama-Mu, nama yang selalu memberi kemenangan. Yesus, Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Yesus yang layak disembah. Kami ini milik-Mu ya Tuhan. Yesus, mari lebih lagi datang pada Tuhan malam hari ini. Ungkapkan isi hatimu pada Tuhan malam hari ini. Apapun yang terjadi, apapun kondisi yang saat ini kau alami, datang dengan segenap hatimu. Percayalah bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. I am yours, I am yours now forever. Yes, in your grace, I surrender. You are mine now forever.
mine. Forever I'm alive. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Engkau tahu Tuhan. Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah. Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku, yes. Berseru, ku milikmu, milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau yang pegang setiap musim hidupku. Hidupku ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau yang pegang, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, urapi setiap kami, bahwa kami terus dekat pada Tuhan hari-hari ini melakukan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, sucikan kuduskan hati kami, hidup kami. Biarlah kami hanya terarah hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu dan saya akan bacakan. Shalom Ibu Pendeta Dewi Basir dan seluruh tim Mezbah Doa. Saya ini seorang ibu yang bekerja di Malaysia. Saya mau bersaksi atas mujizat Tuhan dalam hidup saya, tentang kuliah anak saya dengan biaya uang regis, uang pendaftaran ya. Jadi ini dari Malaysia, seorang ibu yang bekerja di Malaysia. Saya ini ya tidak memiliki uang untuk anak saya kuliah karena saya juga memiliki tanggung jawab terhadap mama dan keluarga saya yang ada di kampung. Yang terkadang gaji saya itu tidak cukup dan saya harus pinjam ke teman-teman saya juga.
pada bulan beberapa waktu yang lalu anak saya mau membayar uang pendaftaran masuk ya. Namun saya sama sekali tidak mempunyai uang. Saya hanya bisa berdoa dengan bercucuran air mata kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya katakan, Tuhan, saya mau mengandalkan Engkau dan melibatkan Tuhan dalam proses keuanganku. Dan ketika itu saya bekerja di tempat kerja saya sebagai pelayan di sebuah restoran, di restoran Chinese di Malaysia. Lalu bos saya itu datang untuk makan di restoran bersama dengan temannya dari Hong Kong. Ya, bos saya meminta air minum, lalu saya membawakan air minum. Saya menuangkannya ke gelas mereka berdua. Secara tidak sengaja bos saya itu cerita ke teman saya ke temannya yang dari Hong Kong, dan dia menunjuk kepada saya, dia bilang ini pegawai saya yang sudah bekerja dengan saya 10 tahun lebih. Setelah itu teman dari bos saya yang dari Hong Kong itu langsung berdiri dan meminta terima kasih kepada saya karena saya bekerja dengan baik selama 10 tahun. Karena tanda terima kasih dan rasa hormat dari teman saya, dari teman bos saya yang dari Hong Kong itu, ia meminta saya mengambil 2 gelas air putih dan dia meminta saya untuk bersulang dan minum air itu sama-sama. Ya, hati saya sangat bersyukur Tuhan itu menempatkan saya di tempat kerja saya ini, itu semua atas seizin Tuhan dan juga kuasa Tuhan. Dan setelah itu sebelum teman-teman dari bos saya ini dari Hong Kong itu mau pulang, dia tiba-tiba memanggil saya dan bertanya, kamu punya akun Bank Malaysia ya? Saya bilang saya tidak punya, saya hanya punya Bank Indonesia. Dan teman bos saya itu bicara dengan adik dari bos saya. Dia mengatakan saya mau kasih dia uang karena dia sudah bekerja di sini lama. Dia memanggil saya dan bilang dia akan kasih saya uang 1.000 ringgit Malaysia. Dan itu akan ditransfer ke adik bos saya besok dan nanti akan diambil dari bank untuk dikasih ke kamu. Ya Tuhan Yesus, disitulah saya dalam hati, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau begitu baik dan mujizat-Mu itu sangat nyata bagiku. Tuhan menyediakan bagiku orang yang baik, yang ya Tuhan nyatakan mujizat lewat orang ini. Saya menahan air mata saya, rasa syukur dalam hati, dan saya berdoa. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, uang untuk pendaftaran masuk anak saya yang belum dibayar adalah 2.500.000 saja. Tapi Tuhan menjawab saya lebih dari yang saya doakan. Ya, karena kalau diukur ke uang rupiah, ringgit Malaysia itu 3 juta lebih. Padahal yang dibutuhkan hanya 2,5 juta. Ya, Tuhan Yesus itu ajaib, ya luar biasa, sehingga saat saya pulang kerja sampai di rumah saya berdoa sampai berlinang air mata. Rasa syukur saya kepada Tuhan yang luar biasa, ya luar biasa Tuhan, saya hanya bisa bersyukur. Dan lewat mesbah doa dan mesbah syukur, saya terus ikuti dan saya dengar khotbah-khotbah Ibu Debbie, ya, dan selalu Ibu mengingatkan lewat khotbah Ibu ketika kita berdoa dengan hati yang tulus, maka dan melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya dengan iman, mujizat itu pasti nyata. Puji Tuhan Ibu, terima kasih. Sekian kesaksian saya, ya mungkin panjang. Saya mengucap syukur setiap firman dan khotbah Ibu Pendeta Debbie Basir yang terus menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa saudara kesaksian yang kita dengar malam ini dari seorang ibu yang bekerja di restoran Chinese di Malaysia. Ya, jadi ibu ini membutuhkan uang 2.500.000 untuk pendaftaran kuliah anaknya, tapi dia nggak punya uang. Saat itu bosnya datang makan di restoran dan mengajak temannya orang Hong Kong. Lalu diperkenalkan bahwa ini pegawai saya sudah bekerja 10 tahun. Dan orang Hong Kong itu digerakkan Tuhan untuk memberi dia uang 1.000 ringgit Malaysia yang kalau dirupiahkan sudah
3 juta lebih. Padahal dia hanya butuh uang 2,5 juta. Bahkan yang kasih dia uang bukan bosnya loh, tapi teman dari bosnya. Itulah saudara, ya Tuhan itu tidak pernah bisa diduga, disangka. Ya, orang yang mungkin kita harap-harapkan bisa menolong, oh bos saya bisa tolong saya, ternyata ya bukan bosnya, tapi Tuhan pakai temannya bosnya yang datang makan ke restoran itu dan tahu bahwa ibu ini bekerja sudah lebih dari 10 tahun, lalu dia memberi uang. Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak pernah timbul dalam hati, tidak timbul dalam pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan. Ya, bagaimana mungkin ya hari itu kok bisa Tuhan mengatur temannya bosnya itu datang untuk makan di restoran itu. Itulah Tuhan yang bekerja dengan cara yang luar biasa ajaib. Iya, terima kasih Ibu buat kesaksiannya, dan sekarang kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah di Yesaya 17, ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ya, Yesaya 17 dikatakan ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi saudara, kerajaan utara dan Aram itu membentuk aliansi untuk berperang melawan Asyur. Namun Tiglat-Pileser ya merebut Damsyik, yaitu ibu kota Aram pada tahun 732 sebelum Masehi, dan memasukkan kerajaan utara ke dalam kekaisaran Asyur. Ahaz Raja Yehuda memberikan upeti kepada Tiglat-Pileser III. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa apa yang dinubuatkan itu terjadi, karena kemudian kita tahu bahwa ya Asyur akhirnya ya Damsyik akhirnya direbut oleh Asyur ya, dan ibu kota Aram yaitu pada tahun 732 sebelum Masehi. Ayat 4, maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan, seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dandahannya, demikianlah firman Allah Israel. Ya, jadi Tuhan menyatakan ya bahwa ini akan terjadi. Kemuliaan Israel, kemuliaan Yakub itu berkurang dan kemakmurannya akan susut akibat dosa dan pemberontakan mereka. Ayat 7, pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia, yaitu kepada Tuhan, ya, yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kuasa Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangannya sendiri dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Ya, murka Tuhan itu turun saudara atas Israel. Kenapa? Karena mereka mulai menyembah Allah-Allah lain. Mereka membuat patung-patung, tugu-tugu, membangun ya mezbah-mezbah, dan kemudian mereka mulai menyembah Allah-Allah lain yang bukan kepada Allah. Dan karena itulah Tuhan murka dan menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa asing. Ya, satu tujuannya Tuhan berkata pada waktu itu kemuliaannya akan diambil, kemakmurannya juga akan susut, tidak akan ada apa-apa. Dan pada waktu itulah akhirnya mereka semua mulai akan memandang kepada Tuhan. Ketika Tuhan meluluhlantakkan bangsa-bangsa besar, ya Tuhan menghancurkan Israel, mengambil kemuliaan semua kota-kota, mengambil kemuliaan bangsa-bangsa, tujuannya hanya satu, supaya manusia memandang kepada Tuhan yang sudah menjadikan kita. Memang terlalu naif saudara kalau manusia itu tidak memandang kepada Allah, justru memandang kepada dewa-dewa, memandang kepada hal-hal lain yang dibuat patung-patung disembah, ya, dan Tuhan tidak berkenan akan semua hal itu saudara. Akhirnya dikatakan Tuhan izinkan kehancuran, malapetaka,
ya itu terjadi supaya manusia memandang hanya kepada Tuhan. Dikatakan di sana ayat 9, pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari penanamannya engkau membuatnya tumbuh subur dan pada pagi mencangkokannya, engkau membuat bunganya, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan pada hari penderitaan yang sangat payah. Ya, jadi kita lihat saudara, mengerikan sekali ketika Tuhan melakukan murkanya atas bangsa, terutama juga atas Israel. Dikatakan sekalipun engkau menanam pohon itu, mencangkokannya dengan tanaman dari luar negeri atau yang indah atau yang apa, Tuhan bilang kalau masa panen tidak ada, buat apa? Ya, karena itu saudara, malam ini kita sama-sama berdoa, bergumul, kita percaya bahwa hanya Tuhanlah tempat perteduhan kita, hanya Tuhanlah tempat pengharapan kita. Jangan pernah menaruh pengharapan kita kepada yang lain selain daripada Tuhan. Ya, biarlah kita terus berharap pada Tuhan sampai Dia datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Karena itu mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Bapak, kami belajar malam ini bagaimana ketika Israel meninggalkan Engkau, tidak lagi berharap kepadamu, dan Engkau murka dan menghancurkan segala kemuliaan bangsa itu, agar mereka berbalik menyembah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup ini, berharap hanya pada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, sehingga hidup kami ini boleh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati siap anak-anak-Mu Bapa, siap mereka yang ada dalam persoalan masalah hari ini, biarlah kami hanya berserah kepada Tuhan. Yang mengalami masalah dalam keluarga, rumah tangga terjadi pemulihan, yang mengalami masalah dalam keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat. Yang ingin menjual aset, ingin mencari pekerjaan, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang terbaring sakit di rumah sakit, ada kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami yang mencari jodoh, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang terbaik. Kami tahu dan percaya Engkau sanggup melakukan yang terbaik di hidup kami, anak kami, keturunan kami, anak cucu kami. Terima kasih Bapak, Tuhan juga memberkati bangsa kami Indonesia. Malam ini kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melihat Bapak, apapun yang terjadi di atas bangsa kami, Tuhan yang pegang kendali. Kami berdoa, Tuhan cengkeram bangsa ini dengan kuat kuasa-Mu. Patahkan, hancurkan segala niat-niat jahat orang yang ingin memecah belah bangsa ini, yang ingin Tuhan memecah belah Tuhan negeri ini. Kami patahkan, hancurkan roh pemberontakan, kerusuhan, pertikaian di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan. Kami hanya percaya pada perkataan Tuhan buat bangsa ini. Tuhan memberkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, biarlah hujan pertobatan tercurah. Anugerah-Mu melimpah sehingga apapun Tuhan yang kami lakukan, kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus.
selamanya.